Kita Bapak Agus Daulat Paseki yang sedang berduka. Mari kita mulai kebaktian pemakaman. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian 99. Jaminan mulia. Jaminan mulia 99. Jaminan mulia kita nyanyikan bersama. 3, 2, 1. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka sorgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, jantungku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Pada pagi menjelang siang ini, kembali kami datang ke tahta-Mu yang kudus, tahta anugerah pengampunan dosa, melalui Putra-Mu Tuhan Yesus, yang sudah menjadi Juru Selamat kami. Ya Bapa, kami mau menyerahkan kebaktian pemakaman dari saudara senior kami, yaitu Bapak Agus Daulat Paseki. Kiranya kebaktian ini dapat memberikan penghiburan melalui firman-Mu kepada keluarga yang sedang berduka, dan kami semua dapat dikuatkan imannya, karena pada satu saat nanti kami akan berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Kami serahkan kebaktian ini ke dalam pimpinan Engkau. Ya Bapa, kami sadar kami orang berdosa. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Sebagai landasan firman Tuhan untuk pemakaman dari saudara senior kita, Agus Daulat Paseki, ayat yang sama dari Injil Yohanes pasal 11, ayat 25 dan 26 yang akan saya bacakan sebagai berikut. Jawab Yesus, "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku,
ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Tadi kita sudah mendengarkan bahwa Tuhan Yesus, dia ke tempat pemakaman dari Lazarus. Ya. Lazarus itu dalam perjanjian lama arti namanya adalah sama dengan Eliezer. Apa itu Eliezer? Allah adalah penolong kita. Jadi orang yang bernama Lazarus ini karena pernah ditolong Allah, dia secara pribadi sudah percaya Yesus. Jadi waktu dia mati 4 hari, dia berada bukan rohnya gentayangan, bukan. Rohnya itu 4 hari berada di Firdaus. Tetapi karena Yesus ingin memperkenalkan diri sebagai Tuhan yang memberi hidup, yang mengambil hidup, dan dapat mengambilkan hidup. Jadi dia sengaja dipanggil dulu ke sorga. Kemudian Tuhan Yesus datang di tempat pemakamannya yang sudah 4 hari loh. Tuhan Yesus bilang, buka makamnya. Makam orang Yahudi itu bukan seperti kita dikubur dalam tanah. Makam mereka ada sebagian adalah gua batu. Jadi ada gunung batu dipahat sehingga mayat dimasukkan ke dalam. Ditutup pintunya. Dan orang yang menerima perintah seperti itu mereka ragu. Kalau 4 hari, kalau dibuka makamnya, bisa berbau. Nah, pada zaman dulu saya ingat sebelum ada freezer ya, jenazah itu harus disuntik formalin supaya tidak mengalami pembusukan yang cepat. Nah, kalau sekarang kita tahu sudah ditaruh di peti es. Jadi waktu dipindahkan itu tidak bisa lama-lama karena proses ya pembusukan tubuh akan terjadi. Karena Tuhan mengatakan tubuh manusia dibuat dari tanah dan akan kembali ke tanah. Ya, seperti saudara kita yang senior ini, ya, sudah Tuhan izinkan hidup ya selama 70 tahun lebih dan Tuhan memanggil dia pulang. Jadi waktu Lazarus sudah mati 4 hari, Yesus bilang sama orang banyak, "Bukalah makamnya." Pintunya dibuka. Orang ragu-ragu. Orang berkata, "Bukankah sudah 4 hari mayatnya sudah busuk?" Tetapi perkataan manusia boleh kita bantah. Tapi perkataan Yesus tidak boleh kita bantah. Kalau kita menuruti perkataan Yesus, berkat saja yang akan kita terima. Tetapi banyak orang Kristen, sudah jadi Kristen suka membantah Tuhan. Kenapa? Nggak mau baca Alkitab, nggak mau ke gereja. Itu tidak baik. Ya. Jadi mereka akhirnya mendengarkan kata Yesus, jadi kuburan yang sudah 4 hari di dalamnya ada mayat dibuka. Jadi saya nggak tahu apakah sudah terjadi pembusukan atau bagaimana. Akhirnya Tuhan Yesus ya, dia memanggil ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Apa itu artinya mari? Datanglah kemari. Lazarus kan secara roh itu ada di surga. Yesus ada di bumi kan secara jasmani. Jadi dia kalau mau bertemu Yesus lagi, dia akan bangkit dan bertemu muka dengan Yesus. Ya, kadang-kadang Yesus mengundang kita, datanglah kepada Yesus. Artinya percayalah pada Yesus. Kita nggak mau datang, kita nggak mau percaya. Kalau tidak percaya, maka kebinasaan akan menjadi akibatnya. Nah, kita bersyukur setelah itu Alkitab berkata orang yang sudah mati itu loh datang keluar, kakinya, tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh, dan kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan izinkanlah dia pergi." Jadi Lazarus ya sudah di surga 4 hari disuruh kembali. Nah, pada hari ini kita memakamkan, yaitu saudara senior kita dalam Yesus, ayah mertua, kakek ya, dari keluarga yang berduka. Jenazahnya memang dimakamkan di sini. Kenapa? Karena tubuh beliau itu seperti Adam, dibuat dari tanah. Tuhan berkata, yang dari tanah akan kembali ke tanah. Yaitu pada saat Tuhan Yesus memanggil pulang saudara kita yang tercinta ini,
maka rohnya sudah langsung ada di Firdaus. Tetapi sekarang ya kita akan memakamkan dia sesuai dengan perintah Tuhan bahwa yang dari tanah akan kembali ke tanah. Tetapi tidak sampai di sini, tadi saya sudah katakan kita memulai kebaktian dari rumah duka, kemudian di tempat pemakaman. Nanti Tuhan Yesus yang akan mengakhiri segalanya. Ya, kalau hanya memakamkan orang ya tanpa campur tangan Yesus, tidak ada gunanya. Lebih baik mayat itu kita bakar aja kan. Tapi karena orang percaya punya pengharapan bahwa waktu Yesus datang kedua kali di awan, dia tidak langsung datang ke bumi. Mereka yang mati dalam Tuhan Yesus seperti saudara senior kita Agus Daulat Paseki akan Tuhan Yesus bangkitkan dengan tubuh mulia. Setelah itu kita yang percaya, jadi kita bertanya ya kepada keluarga dan semua di sini harus sungguh-sungguh percaya Yesus loh. Kalau tidak percaya Yesus, kita akan binasa. Percaya Yesus akan beroleh tubuh mulia dari kebangkitan. Jadi kita berharap ya, keluarga yang ditinggalkan bisa semuanya sungguh-sungguh percaya Yesus. Kita makamkan beliau di sini dan rohnya sudah ada di sorga. Kelak Yesus datang kedua kali, Tuhan Yesus akan mengakhiri ya semua pemakaman dengan membangkitkan orang percaya. Makanya dikatakan Alkitab, ya, orang yang punya hidup yang kekal, tidak ada lagi duka, tidak ada lagi air mata, dan kita akan hidup bersukacita selamanya dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kami dapat berkenalan dengan almarhum saudara kami dalam Tuhan Yesus, yaitu Bapak Agus Daulat Paseki, yang selama beberapa tahun melayani bersama-sama kami, tetapi pada minggu pagi Engkau telah memanggil dia pulang ke sorga. Kami juga bersyukur bahwa serangkaian acara kebaktian, baik penghiburan dan pemakaman, dapat berlangsung dengan baik karena pimpinan Engkau. Kiranya ya Bapa, melalui firman-Mu, kami diperkuat imannya, bahwa satu saat nanti kami akan juga berjumpa muka dengan Tuhan Yesus, juga dengan saudara seiman kami yang terkasih. Kami serahkan ya Bapa, semua acara ini kiranya nama-Mu dimuliakan. Kami juga berdoa setelah pemakaman ini kami akan pulang, pimpinlah kami pulang ke rumah kami masing-masing, dan juga keluarga yang akan kembali ke rumah mereka yang di luar pulau, kiranya Engkau juga menyertai. Kami serahkan ya Bapa, semua kebaktian ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Kepada kita semua, mari kita menabur bunga atau memberikan air kolon ya. Silakan. Nabur bunga boleh, silakan. kasih kolon boleh. Dihabiskan air kolonnya. Ibu ya Pak. Ya. Putar kanan. Christine mau tabur kolon? Christine tabur. Habis sudah Christine. Ya, habiskan Christine. Dah taruh. Saya akan buat mama sedikit di sana. Ya. Saya belum pernah lihat mama punya kuburan. Nanti di situ. Nanti dia tunjukin. Kamcha. Pak Susilo kaki kon kia